Kamu ngerasa udah kerja keras di gym tapi progresnya gitu-gitu aja. Gimana kalau ternyata ada cara yang lebih cerdas, lebih efisien buat dapetin fisik impianmu? Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas cetak birunya. Pernah gak sih ngerasa stuck? Udah latihan gila-gilaan, diet diatur seketat mungkin, tapi kok kayaknya otot gak nambah-nambah juga. Frustrasi banget kan rasanya? Nah, bayangin deh kalau ternyata ada semacam cheat code atau cara buat unlock easy mode untuk pertumbuhan ototmu. Inilah inti yang akan kita bahas. Oke, kita lurusin dulu dari awal ya. Peptide itu bukan pil ajaib. Anggap aja dia itu amplifier. Dia nggak akan menciptakan hasil dari nol, tapi dia akan memperkuat semua kerja keras yang udah kamu lakuin. Analogi ini bener-bener pas. Coba bayangin, kamu punya mobil tapi mesinnya rusak. Terus kamu isi bahan bakar paling premium. Apa mobilnya bakal bisa merebut? Nggak mungkin kan? Sama persis di sini. Sebelum kita ngomongin amplifier, mesin alias tubuh kita harus dalam kondisi prima dulu. Jadi, mari kita bangun fondasinya. Ada 4 pilar yang sifatnya wajib, nggak bisa ditawar. Jujur aja, kebanyakan orang itu gagal di salah satu atau bahkan 2 dari 4 pilar ini. Pertama, dan ini yang paling fundamental, protein. Ini adalah batu bata buat membangun rumah ototmu. Nggak ada batu bata yang cukup, ya nggak akan ada rumah yang terbangun. Simple. Aturannya jelas dan nggak pakai ribet. Targetkan sekitar 2 gram protein per kilogram berat badanmu setiap hari. Jadi kalau beratmu 70 kilo, ya berarti butuh sekitar 140 gram protein. Ini wajib, titik. Oke, bahan bakunya udah siap. Sekarang, kita harus kasih sinyal ke tubuh buat mulai membangun. Sinyal ini datang dari mana? Dari latihan yang tepat yang menciptakan mechanical tension atau tegangan mekanis pada otot. Tenang, kamu nggak perlu kok tinggal di gym. Cukup targetin sekitar 12 set yang benar-benar berat per grup otot setiap minggunya. Fokus sama gerakan-gerakan besar kayak squat, deadlift, bench press. Dan yang terpenting, progressive overload. Artinya, kamu harus jadi lebih kuat dari minggu ke minggu. Membangun jaringan otot baru itu butuh energi yang nggak sedikit. Artinya, kamu harus berada dalam kondisi surplus kalori. Tubuh kita pintar, dia nggak akan mau bangun rumah baru kalau dia ngerasa lagi krisis energi. Tapi, ini bukan berarti kamu bisa makan sembarangan ya. Cukup surplus sedikit aja, sekitar 200-300 kalori di atas kebutuhan harianmu. Kita mau melakukan clean bulk, yaitu nambah otot, bukan nambah lemak. Nah, ini dia faktor pengalinya. Sesuatu yang sering banget dilupakan, tapi dampaknya luar biasa. Level hormon yang optimal, terutama testosteron. Ini bisa melipat gandakan semua hasil dari 3 pilar tadi. Ini poin yang krusial. Ada perbedaan besar antara level testosteron yang normal dengan yang optimal. Normal itu cuma berarti kamu nggak sakit, tapi optimal itu artinya tubuhmu berada di kondisi puncak untuk performa dan pertumbuhan. Oke, fondasinya udah kokoh, mesinnya udah siap, sekarang saatnya kita pasang amplifiernya. Jadi gimana sih sebenarnya cara kerja peptide ini? Kalau disederhanain, prosesnya begini. Peptide itu ngasih sinyal ke kelenjar pituitari di otak. Kelenjar ini kemudian ngelepasin growth hormone alami tubuh kita. GH ini lalu ngomong ke hati buat produksi IGF-1. Dan IGF-1 inilah yang jadi mandor proyek, yang langsung memicu pertumbuhan dan perbaikan sel otot. Jadi tujuan utamanya adalah membuat pelepasan growth hormone alami tubuh kita jadi lebih sering dan lebih kuat. Ibaratnya, sinyal buat bangun otot jadi jauh lebih kencang dan lebih sering dikirim, terutama saat kita lagi tidur nyenyak. Sekarang, mari kita lihat 3 pilihan peptide utama yang bisa kamu tambahkan di atas fondasi kokoh yang udah kamu bangun. Masing-masing punya keunggulan uniknya. Pertama, ini adalah kombinasi yang paling populer dan jadi landasan CJC1295 dan Ipamorelin. Gampangnya, CJC1295 itu kayak pedal gas yang nyuruh tubuh lepasin GH, sementara Ipamorelin itu ngelepas remnya. Kombinasi injak gas sambil lepas rem ini menciptakan efek sinergis yang sangat kuat. Pilihan kedua ada tesamorelin. Apa yang bikin dia spesial? Kemampuannya untuk secara unik memargetkan lemak visceral, ini lemak jahat yang ada di sekitar organ kita, sambil tetap membangun massa otot. Efek ini juga udah banyak didukung oleh data klinis pada manusia, menjadikannya opsi yang sangat poten. Dan yang ketiga, sermorelin. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan kualitas tidur. Ingat, growth hormone paling banyak dilepaskan saat kita tidur lelap. Dengan tidur yang lebih baik, artinya pemulihan dan pertumbuhan otot jadi jauh lebih maksimal. Oke, sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi satu formula yang simple, jelas, dan gampang banget buat diingat. Ini dia kuncinya. Sesederhana ini, bangun dulu fondasi yang super kokoh.
Baru setelah itu, tambahkan peptides sebagai penguat atau amplifiernya. Kombinasi inilah yang membuka pintu menuju hasil nyata. Pada akhirnya, ini semua bukan tentang mencari jalan pintas, tapi tentang bekerja lebih cerdas untuk membuka semua potensi luar biasa yang sebenarnya udah ada di dalam dirimu. Dan sebagai penutup, penting untuk diingat ya, konten ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi, bukan sebagai nasihat medis. Selalu konsultasikan dulu dengan dokter atau tenaga